Oke sedulurku, tetap ngopi kita. Ya, satu lagu yang tuliskan kepedihan, semua tak bisa kau ungkapkan, dan kita akan bicara tentang hatiku. Buang semua puisi antara kita berdua. Kau bunuh dia, sesuatu yang ku sebut itu cinta. Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan aku dan pusatku. Sadarkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku. Tuliskan kepedihan, semua tak bisa kau hentikan, dan kita akan bicara dengan jiwaku. Buang semua puisi antara kita berdua. Kau bunuh dia, sesuatu yang ku sebut itu cinta. Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku. Sadarkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku. Oke, jangan dihapus ya ingatannya. Yang penting sesuatu tentang yang kita ingat itu tetap bikin kita tenang dan bersikap tetap tenang ketika mengingat sesuatu yang pernah kita alami. Jadi gitu ya. Nah, memang nggak mudah, tetap ingat tapi bersikap wajar dan tidak bereaksi aneh-aneh ya. Gitu ya seluruhku ya. Jadi kalau misalnya timbul suatu reaksi yang aneh, biasanya mungkin dia merasakan gangguan cemas yang dulu mungkin dia ada trauma, ada hal yang gak enak, jadi sekarang dia merasakan suatu kecemasan. Nah, ketika kita ketemu dengan seseorang, teman, sedulur kita, sejawat atau siapapun yang kita lihat bahwa mengalami suatu gejala nih, ada beberapa gejala nih, dan hal itu mungkin dia sedang mengalami suatu gangguan kecemasan gitu ya seluruhku ya. Jadi dia sering kali satu nih, worry and overthinking ya, khawatir dan mikir kemana-mana gitu ya, khawatir dan mikir kemana-mana. Terus kemudian yang kedua, kadang-kadang kita lihat dia jarang sekali keluar rumah, takut kenapa keluar rumah, takut ya keramaian itu males dia. Terus kemudian di sekitar orang-orang dia juga males. Mungkin dia sedang mengalami gangguan kecemasan. Terus kemudian kita benar-benar ngelihat ada suatu gangguan panik, serangan panik dia kita lihat. Jadi tahu-tahu nangis, tahu-tahu ya sesek atau bagaimana, atau beberapa fungsi tidak bekerja dengan baik dari dirinya. Jadi begitu. Terus kemudian secara konstan kita bisa lihat bahwa dia merasakan lagi nggak enak nih, cemas lah, seperti itu. Atau kalau orang Jawa bilang kemerungsung, nah gitu ya, semuanya serba terburu-buru seperti itu. Atau yang bisa kita lihat lagi, kalau saudara-saudara kita itu jangan-jangan dia sedang mencari pengobatan, dia abuse obat terlarang, ataupun mungkin mohon maaf alkohol atau
zat-zat yang lain dia abuse seperti itu, sebenarnya dalam rangka self-medicating. Nah itu ya seluruhku. Nah jangan-jangan dia punya gangguan kecemasan gitu ya. Jadi mencari sesuatu supaya dia nggak cemas, memang nggak enak dia rasakan. Jadi kita harus juga ngerti itu. Dan ya seringkali sedulur kita itu memang nggak nyaman gitu loh, nggak nyaman, perasaan nggak nyaman, makanya dia kadang-kadang minum, mohon maaf, alkohol sedikit ataupun abuse drug sedikit untuk menghilangkan cemasnya gitu ya seluruhku. Nah ini butuh bantuan, butuh pertolongan. Terus kemudian juga kita bisa lihat seluruh kita itu dalam kondisi yang nggak enak ya, mungkin ya bisa aja dia karena cemas selalu disalahkan atau bagaimana dia akhirnya bertindak perfeksionis. Ini harus rapi, ini harus gini, harus tertata seperti apa, atau mungkin malah sebaliknya, malah ya amburadul lah. Kita lihat juga jangan-jangan dia punya gangguan cemas, jadi tidak memperhatikan dirinya. Terus kemudian ada juga yang bisa kita lihat dari seluruh kita yang sedang merasakan cemas itu, ketika dia rame-rame nih bareng-bareng teman-temannya, tapi dia merasakan bahwa ya tahu-tahu dia lari dari planning awal ketika bareng-bareng, tahu-tahu pengennya pergi aja gitu, atau merasakan ingin segera beranjak dari situasinya saat itu. Nah mungkin dia ada gangguan cemas. Kenapa bisa begitu? Atau mungkin ada trauma yang dia ingat itu dan bikin dia cemas. Nah kemudian sering juga melihat ini cemas nih anaknya nih kayaknya, tapi dia kayaknya kok kayak deg-degan banget ya, atau mungkin gemeteran. Kenapa gemeteran? Kita lihat, jangan-jangan dia memang punya anxiety disorder gitu ya. Terus kemudian deg-degan, ya itu ya, bukan, tapi benar-benar gemeteran. Misalnya pegang kopi aja begini, ya, gemeteran gini, nah seperti itu. Atau gimana ya, atau dia sedang melakukan sesuatu tapi tidak bisa melakukan dengan proper karena dia memang ada trembling, nah gitu ya. Terus kemudian sedang bisa kita lihat juga bahwa dia sedang saat ini sangat-sangat sedang berjuang untuk, dia sangat struggle untuk menahan emosi dan sensiannya. Jadi sedang berjuang untuk itu. Dia sebenarnya ini kayaknya marah nih, tapi dia kayak nahan marah. Jangan-jangan memang dia punya gangguan kecemasan. Yuk kita bantu ya sedulur kita yang seperti ini. Jangan sampai kita anaknya sensian, marahan. Enggak, lu kayaknya butuh berobat deh, atau pergi ke terapis deh kayaknya. Jadi begitu. Jadi perlu kita yakinkan bahwa dia perlu berobat. Dan kemudian mungkin saudara-saudara kita yang mengidap gangguan cemas itu seringkali dia punya aturan sendiri terhadap makan, terhadap ngopi, terhadap keluar rumah. Dia benar-benar strict terhadap hal itu. Kalau enggak ya enggak misalnya. Terutama bersosialisasi ya, kadang-kadang dia punya satu rigid rules gitulah, semacam itulah, terhadap kopi, terhadap tidur, terhadap main gitu. Bener, nggak bisa nih gue harus jam segini, harus gini nih, gue harus tidur nih, harus gini. Nah seperti itu. Jangan-jangan dia mencemaskan hal itu ketika dia merasakan nggak enak dalam hatinya. Jadi sehingga timbul rigid rules itu gitu. Nah itu sedulurku, ayo bantu saudara-saudara kita, sedulur kita yang mengidap gangguan seperti ini ya, cemas seperti itu, kita bantu supaya dia tidak mendapatkan medikasi yang abusive gitu. Jadi dia dapat obat-obatan terlarang dari ya black market atau bagaimana, atau dia abuse terhadap, mohon maaf, minuman keras seperti itu ya. Kita bantu saja untuk berobat daripada dia lebih buruk lagi kualitas hidupnya. Gitu ya seluruh ya. Tetap waras dan gaspol, sehat selalu. Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku. Sehat selalu.